Mereka setuju Sarmina akan diracun menggunakan sianida. Rizal segera pergi untuk mencari obat tidur dan sianida. Setelah hampir 1 jam akhirnya ia kembali. Obat tidur bubuk dicampur ke dalam sesendok air kemudian diminumkan kepada Sarmina yang masih dalam posisi duduk. Anehnya, ia masih tetap melotot sambil berkali-kali minta dibunuh. Mereka bingung kenapa obat tidur tidak mempan terhadap tubuh Sarmina. Rizal pun kembali meminumkan sianida setelah beberapa menit. Tetap saja Sarmina tidak tewas. Dia masih tegak dalam posisi duduk. Kau lihat Parah, Gion menunjuk emboknya. Embok kita udah enggak wajar. Sianida aja enggak mempan. Lalu bagaimana ini? Tanya Ninggi. Tidak ada cara lain, kita cekik saja. Jawab Rizal, tidak. Parah menolak, tapi sekarang tidak ada yang peduli dan penolakan Parah. Mereka tetap akan membunuh Sarmina dengan menghentikan penderitaannya. Siapa yang berani melakukannya? Tanya Rizal. Semua terdiam. Ya sudah, kita gantung saja. Rizal memutuskan. Kalian sudah gila, teriak Parah. Hal itu terlalu sadis baginya. Kau tunggu saja di luar Parah, suruh Rizal. Gion mendadak memaksa Parah keluar dari kamar. Tapi Parah menepis lengannya lalu keluar kamar. Mereka tidak mempedulikan kerabatnya itu. Terpenting sekarang bagaimana caranya mengakhiri penderitaan Sarmina. Rizal mengikatkan sebuah tali tampar pada plafon kamar. Ia buat sampul melingkar. Gion menyiapkan 3 buah kursi untuk menaikkan tubuh Sarmina. Setelah semua siap, Rizal dan Gion menggotong tubuh embo mereka. Sementara itu Ninggi menahan kursinya. Sialan, delik Rizal. Kenapa? Gion mengurutkan dahinya. Pempesnya bocor. Perlahan tubuh Sarmina dinaikkan ke atas kursi. Sebuah tali dikalungkan di lehernya. Rizal menahan tubuh Sarmina dari bawah. Setelah semua sempurna, ia melepaskan pegangannya. Sarmina digantung. Tangannya tidak meronta. Kakinya tenang melayang di atas lantai. Dan kedua matanya melotot. Ia tidak lagi berucap apa-apa. Setelah 1 jam tergantung, Rizal dan Gion menurunkan tubuh Sarmina. Mereka memeriksa jantung dan denyut nadi. Sudah tidak ada. Sarmina mati. Itu membuat mereka tersenyum bahagia. Akhirnya upaya mereka untuk mengakhiri penderitaan Sarmina berhasil. Sekarang bagaimana? Tanya Gion. Kita makamkanlah. Aku ingin ada pengajian dulu. Sergah Parah. Walau bagaimanapun ia tetap sayang sama emboknya. Ya sudah, terserah mau kau. Parah beranjak ke kediaman Pak Sudarjo, ketua RT, untuk mengumumkan kepada warga kalau Embo Sarmina sudah meninggal. Pak Sudarjo sempat kaget mendengar berita tersebut. Sudah sekian lama Sarmina sekarat, ia bergegas ke musola untuk mengumumkan kematian Sarmina. Malam itu juga warga berkumpul di rumah Sarmina. Surat Yasin dibaca bersama-sama, dilanjut tahlil. Pak Sudarjo kemudian membacakan doa untuk Sarmina. Namun ketika sedang dibacakan doa, lengan Sarmina yang sudah ditata untuk sedekap tiba-tiba jatuh ke lantai. Semua terkejut dan mengucapkan istighfar. Parah lalu membetulkan kembali. Tenang bapak-bapak, ini hal biasa. Mungkin urat sarafnya masih bereaksi, ujar Parah. Pak Sudarjo kembali melanjutkan lantunan doa. Lagi-lagi lengan Sarmina jatuh. Parah membetulkannya lagi. Warga mulai takut. Mereka tidak berani menatap jenazah Sarmina. Tak lama berselang terdengar suara gong dipukul dari kamar. Itu membuat semua orang yang hadir di sana berteriak kaget. Dan saat itu juga jenazah Sarmina melesat, terbang begitu saja sambil tertawa terbahak-bahak. Kain yang menutup tubuhnya berhamburan kemana-mana. Tubuhnya seperti menguap, menembus langit-langit rumah. Ia menghilang. Itu membuat semua orang terbirit-birit ketakutan.
Mereka pasti mengingat suara tawa Sarmina yang terbahak-bahak dan besar itu. Jenazahnya tidak pernah ditemukan lagi. Rumah itu menjadi sangat angker. Setiap malam suara tawa Sarmina selalu terdengar di langit-langit rumah itu dan membuat warga ketakutan. Para sudah memasang flang kalau rumah itu dijual, namun sampai sekarang belum juga laku. Siapa sebenarnya Sarmina? Dulu sekali, di sebuah kampung bernama Cijiau, Sukanti seorang perempuan cantik yang merupakan penari ronggeng tersohor, melahirkan bayi perempuan berwajah buruk. Ia tidak menyangka kalau bayinya itu akan lahir dalam keadaan jelek seperti itu. Tidak punya batang hidung, bibirnya sungging, matanya rapat sebelah, pipinya seperti habis terkena luka bakar. Dijamin semua orang yang melihat bayi Sukanti akan bergidik, ngeri atau bisa jadi ngilu. Orang-orang kampung itu berkata pasti bayi Sukanti kena kutukan karena bayi itu adalah hasil hubungan gelapnya dengan Burhan. Tapi anak tetaplah anak. Sukanti tidak mau menyesali kelahiran putrinya itu. Juga tidak pernah menangisi kepergian Burhan, lelaki bajingan yang menghamilinya. Dari penghasilan menari ronggeng itulah ia menghidupi putrinya. Sarmina, begitu nama yang diberikan pada gadis buruk rupa itu. Tidak ada yang mau berteman dengan Sarmina. Ia sering terlihat bermain sendirian di bawah pohon bambu. Hanya sebuah boneka yang terbuat dari batang kayu yang menjadi temannya sehari-hari. Nasib malang belum sampai di situ. Saat usianya menginjak 15 tahun, ibunya meninggal karena sakit. Ia tidak pernah tahu penyakit yang diderita ibunya. Semenjak itu, kehidupannya semakin sulit. Untung saja ada Mbok Ibah, dukun Paraji yang pernah membantu ibunya saat melahirkan. Dia bersedia memungut Sarmina sebagai anaknya. Mbok Ibah ini sudah sangat tua. Ia lahir saat Indonesia masih dijajah Belanda. Bahkan di zaman Jepang ia sempat menjadi jagoan. Maaf, bukan jagoan. Jagun Ianfu, budak pemuas nafsu tentara Jepang. Dia adalah wanita yang beruntung karena masih bisa selamat dari cengkraman tentara Jepang. Teman-temannya banyak yang mati di tempat lokasi. Ada yang dibunuh diri. Ada yang tewas diperkosa rame-rame oleh tentara Jepang. Sekarang nenek tua itu harus mengurus Sarmina, si gadis buruk rupa. Mbok Ibah yang sudah bongkok membawa Sarmina ke rumahnya. Selama bertahun-tahun ia menghidupi Sarmina dari hasil memijat warga kampung hingga Sarmina tumbuh dewasa. Satu hal yang tidak bisa dihilangkan dalam dirinya, ia ingin seperti ibunya menjadi penari ronggeng yang tersohor di Cicau. Tapi dengan keadaan wajahnya yang buruk rupa tersebut, bagaimana mungkin ia mengikuti jejak ibunya? Seorang penari ronggeng harus punya paras yang cantik dan tubuh indah. Kalau macam Sarmina rasanya sangat mustahil bisa seperti ibunya. Setiap malam di kamarnya sempit berdinding bilik ia sering latihan menjadi ronggeng. Memperagakan gerakan-gerakan ronggeng yang sering ia tonton saat dipertunjukkan di kampung. Belum tidur, Cu. Ucu adalah panggilan sayang Mbok Ibah pada Sarmina. Ia membuka pintu kamar dan tersenyum pada Sarmina. Belum, Mbok. Mau jadi penari ronggeng, Tacu? Tanya Mbok Ibah dengan logat Sunda yang kental. Seperti ibuku, aku mau menjadi penari tersohor di Cicau. Sarmina berujar sambil terus memperagakan tarian walau berpatah-patah. Bersambung. Sampai jumpa besok malam.